Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini di tanggal 3 Agustus berjudul Menemukan Harga Diri Sejati. Penjelasannya, jika Yusuf telah menyimpan dalam hati pengharapan apapun untuk melarikan diri dan menemukan jalan pulang, mereka dihancurkan saat mencapai Mesir, di mana Yusuf dijual kembali ke rumah tangga terkemuka. Tertulis dalam Kejadian 39 ayat yang pertama, memberitahu kita bahwa Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tiba-tiba, sang pemuda itu didorong ke bahasa dan budaya baru yang aneh. Keluarga dan hubungan karib kita sangat penting dalam pengembangan harga diri kita. Yusuf telah tumbuh dengan percaya bahwa dia adalah sesuatu yang istimewa, putra tertua dari istri yang paling dicintai. Dalam Kejadian 29 ayat 18. Dia jelas merupakan kesayangan ayahnya dan satu-satunya dengan mantel indah yang berwarna-warni. Dijelaskan dalam Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Tetapi siapa dia sekarang? Seorang budak. Seseorang yang bisa dibeli atau dijual sesuka hati. Lihatlah seberapa cepat seluruh keadaannya berubah. Lihatlah betapa cepatnya kehidupan tampaknya telah menghidupkannya. Sesungguhnya Yusuf belajar pelajaran yang kita semua harus pelajari. Jika kita bergantung pada orang lain untuk memberitahu kita apa nilai kita, maka kita akan berada dalam perjalanan yang sulit dan sangat bingung. Karena tidak semua orang akan menghargai siapa diri kita atau seperti apa diri kita. Sebaliknya, kita perlu menemukan harga diri kita dalam apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Bagaimana Allah melihat kita dan bukan dalam peran yang kita miliki saat ini. Bagaimana Allah melihat kita masing-masing? Seperti yang ditulis dalam ayat-ayat berikut ini, semuanya menjelaskan kesimpulan bahwa kita adalah milik kesayangannya. Tuhan tidak menyebut kita sebagai hamba, tetapi sebagai seorang sahabat milik kepunyaannya. Allah melihat masing-masing kita dengan kacamata yang diwarnai dengan anugerah. Dia melihat potensi, keindahan, dan talenta yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Pada akhirnya, Dia bersedia mati untuk kita sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi apa ketika kita diciptakan. Meskipun menunjukkan kepada kita keberdosaan kita dan harga yang harus dibayar untuk menebus kita darinya, salib juga menunjukkan kepada kita harga dan nilai kita yang sangat besar kepada Allah. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita atau bahkan yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, Allah mengasihi kita dan berupaya untuk menebus kita bukan hanya dari kuasa dosa sekarang, tetapi dari kematian kekal yang dosa bawa. Maka pertanyaan kuncinya selalu sama. Bagaimana kita menanggapi realitas kasih Allah sebagaimana diungkapkan dalam Yesus Kristus? Ada banyak kelompok dan individu yang memberitahu kita untuk mencintai diri kita apa adanya dan menerima diri kita sendiri tanpa kritik. Mengapa ini benar-benar penipuan diri sendiri? Mengapa penting bahwa nilai kita datang dari luar diri kita dan dari Dia yang menciptakan kita dan mengetahui potensi sejati kita? Tentunya sangat penting. Jangan kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dan jangan juga kita berpikir bahwa kita bebas melakukan apa yang kita lakukan. Tetapi Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita yang begitu mengasihi kita sebagai milik kesayangannya, telah memberikan harga yang begitu besar bagi kita, yaitu darahnya yang mahal. Untuk itu, mari kita menemukan harga diri kita yang sejati di dalam Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihinya. Untuk itu, mari kita tidak hanya berpatokan pada masa lalu saja, tapi juga berpatokan pada masa depan, surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebagaimana Tuhan telah menciptakan kita, merancang telapak kaki kita yang mengarah ke depan. Tuhan mau agar kita terus maju dengan pertolongan Tuhan. Meminta maaf, meminta ampun atas dosa yang kita lakukan. Karena kita tahu kita orang berdosa.
tapi kembali melihat kepada Tuhan yang telah berkorban demi kita manusia. Terima kasih banyak. Esok hari mari kita berjumpa kembali untuk mendengarkan kelanjutan pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati. Amin.